Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa akibat dari peristiwa absorpsi yang masuk juga dalam sifat-sifat koloid. Nah, di sini dia tergantung pada partikel yang diabsorpsinya. Bila partikel yang diabsorpsi adalah molekul netral, maka partikel-partikel koloid makin lama akan menjadi lebih besar sehingga terjadi pengendapan. Sifat ini dimanfaatkan untuk berbagai hal, misalnya menjernihkan air dengan tawas, menjernihkan air perasan tebu di pabrik gula menggunakan tanah diatome atau arang tulang, cetakan keramik dari bahan gipsun. Koloid juga dapat mengadsorpsi racun. Sifat ini dimanfaatkan untuk pengobatan, misalnya norit untuk mengobati sakit perut karena makanan yang kurang sehat. Bila partikel diadsorpsi koloid adalah partikel bermuatan ion, maka akan menyebabkan koloid menjadi bermuatan listrik. Ada koloid yang menyerap ion positif dan ada pula koloid yang menyerap ion negatif, seperti contoh di bawah ini. Seperti yang bisa kita lihat, berarti akan keluar lagi pertanyaan seperti ini. Apa pengaruh adanya ion-ion berada di permukaan partikel koloid? Maka jawabannya adalah muatan listrik yang ada di sekitar partikel koloid mempengaruhi pada kestabilan koloid. Muatan listrik ini menyebabkan partikel-partikel koloid saling menjauh sehingga proses koagulasi dapat terhindar. Nah, maka muncul lagi seperti ini. Apa itu koagulasi? Nah, koagulasi itu adalah proses penggumpalan koloid. Koagulasi juga merupakan salah satu sifat koloid. Nah, bagaimana proses koagulasi bisa terjadi? Nah, partikel koloid bersifat stabil karena dikelilingi oleh ion-ion senama. Bila ion-ion yang berkeliling hilang, maka partikel-partikel koloid saling bergabung satu sama lain, membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut koagulasi atau koagulan atau flokulan. Gumpalan ini akan mengendap karena pengaruh gravitasi. Perilaku yang bisa menyebabkan koagulasi itu apa sih? Nah, menghilangkan muatan listrik pada partikel koloid. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, bagaimana sih caranya bisa sampai bisa menghilangkan muatan listrik pada partikel koloid? Nah, di sini itu ada 4 cara, yakni sebagai berikut. Pertama ada elektroforesis. Elektroforesis itu adalah peristiwa pergerakan partikel-partikel koloid dalam medan listrik. Bila ke dalam koloid dialirkan arus searah, maka koloid yang bermuatan listrik positif akan menuju ke elektrode negatif dan sebaliknya pada elektrode bermuatan yang dinetralkan sehingga terjadi proses koagulasi. Nah, yang kedua adalah penambahan elektrolit. Penambahan elektrolit di dalam koloid akan menetralkan muatan koloid. Partikel-partikel yang bermuatan positif akan menarik muatan negatif dari elektrolit dan sebaliknya. Muatan yang berlawanan ini akan saling menetralkan sehingga terjadi koagulasi. Yang ketiga adalah penambahan koloid yang berbeda muatan. Bila ke dalam koloid yang bermuatan positif ditambahkan koloid lain yang bermuatan negatif, maka kedua koloid yang berbeda muatan akan saling menetralkan sehingga terjadi koagulasi. Yang terakhir adalah pemanasan. Pemanasan akan meningkatkan energi kinetik partikel sehingga gerakan partikel-partikel koloid akan semakin cepat dan menyebabkan tumbuhan-tumbuhan antar partikel koloid semakin sering terjadi. Akibatnya, ion-ion yang teradsorpsi terlepas dari partikel koloid menjadi tidak bermuatan dan terjadilah koagulasi. Proses koagulasi itu menguntungkan atau merugikan sih? Nah, jawabannya adalah ya, tergantung bagaimana proses itu dilihat. Ini adalah beberapa contoh proses koagulasi. Yang pertama adalah proses pembuatan tahu dari sari kedelai. Yang kedua, proses pembuatan keju dari susu. Yang ketiga, getah karet atau latex adalah cairan yang kental. Untuk memudahkan pengangkutan getah karet digunakan dengan penambahan elektrolit seperti asam fosformat. Nah, pertemuan air sungai dan air laut, dia juga mengandung elektrolit, penyebab terjadinya koagulasi yang membentuk delta dan muara sungai.